Array merupakan suatu variabel yang terdiri dari beberapa data yang memiliki tipe data yang sama. Setiap data disimpan dalam alamat memori yang selalu tidak sama yang bernama elemen array. Setiap elemen memiliki nilai indeks berdasarkan pada urutannya. Dengan indeks inilah kita mampu mengakses beberapa data itu. Indeks dari elemen array ini dapat diaplikasikan dalam bahasa pemrograman C++ maupun Java. Dimulai dari 0, bukan 1 seperti dalam bahasa Pascal. Array dideklarasikan dengan tanda kurung siku atau bracket, baik dalam bahasa C++ dan Java. Pada program ini diamati pasokan vaksin dosis 3 di 9 puskesmas yang ada di Kabupaten Pringsewu, yaitu Puskesmas Ambarawa, Puskesmas Adiluwih, Puskesmas Banyumas, Puskesmas Gadingrejo, Puskesmas Pagelaran, Puskesmas Pagelaran Utara, Puskesmas Pardasuka, Puskesmas Pringsewu, dan Puskesmas Sukoharjo. Program ini diharapkan dapat membantu kita dalam menentukan terkait data stok vaksin terbanyak dan tersedikit yang tersebar di 9 puskesmas yang ada di Kabupaten Pringsewu dengan mengaplikasikan deklarasi maksimal array C++ dan minimal array C++. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang telah dideklarasikan pada program kami. Pada baris pertama terdapat include iStream, yang merupakan perintah pada bagian include untuk menyertakan iStream. iStream di sini merupakan salah satu header file yang digunakan untuk fungsi input dan fungsi output pada program C++. Kemudian pada baris kedua terdapat using namespace std, yang merupakan perintah untuk mendeklarasikan kepada compiler C++ bahwa kita akan menggunakan semua file atau fungsi yang terdapat pada namespace std tersebut. Kemudian pada baris keempat terdapat integer main atau fungsi utama. Di bagian tubuh fungsi ini terdapat pernyataan-pernyataan yang nantinya dapat dieksekusi oleh program. Pada baris kelima, kita mendeklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang bertipe data integer. Di sini terdapat variabel nilai dengan baris array dengan panjang array 9, terdapat variabel i, variabel max atau nilai maksimum, variabel min atau nilai minimum, variabel indeks max atau indeks dari nilai maksimum, dan variabel indeks min atau indeks dari nilai minimum. Kemudian pada baris ke-6, kita mendeklarasikan nilai n bertipe data integer. Kemudian nilai n ini diinisialisasikan. Nilainya n sama dengan 9. Kemudian pada baris ke-8 hingga baris ke-11, di sini ada fungsi cout. Fungsi cout ini merupakan fungsi standar output pada program C++. Fungsi cout ini digunakan untuk menampilkan teks atau string yang kita inginkan ke layar secara otomatis. Nah, pada baris ke-8, fungsi cout akan menampilkan string berupa simbol-simbol yang menyerupai garis. Kemudian pada baris ke-9, fungsi cout akan menampilkan teks berupa data stok vaksin dosis 3 di Kabupaten Pringsewu. Kemudian pada baris ke-10, fungsi cout akan menampilkan string berupa garis pembatas. Lalu di sini ada cout untuk menampilkan endline. Endline ini merupakan fungsi manipulatif yang digunakan untuk mengatur pindah baris. Jadi di sini nanti akan tampil, karena di sini kosong, tidak ada teks yang ditampilkan, maka di sini akan tampil seperti baris kosong. Lalu pada baris 13 hingga ke-24, di sini kita menggunakan fungsi cout kembali. Jadi akan menampilkan teks-teks atau string yang kita inginkan. Pada baris 13, di sini akan ditampilkan teks berupa daftar puskesmas di Kabupaten Pringsewu. Lalu
pada baris ke-14 digunakan fungsi n-line. Sini akan kosong nantinya. Lalu pada baris ke-15 akan ditampilkan daftar ke-9 puskesmas yang ada di Kabupaten Pringsewu. Di sini disertai dengan petunjuk kode puskesmas 1 akan menunjukkan bahwa Puskesmas Ambarawa, kemudian Puskesmas 2 merupakan Puskesmas Adiluih, Puskesmas 3 merupakan Puskesmas Banyumas, dan seterusnya hingga Puskesmas ke-9 yaitu Puskesmas Sukoharjo. Data daftar puskesmas ini nantinya akan membantu pengguna saat melakukan input data. Lalu pada baris ke-26 hingga ke-30 kita masih menggunakan fungsi cout. Di sini pada baris ke-26 fungsi cout akan menampilkan string berupa garis pembatas. Lalu pada baris ke-27 fungsi cout akan menampilkan teks berupa data stok vaksin dosis 3 di puskesmas. Lalu pada baris ke-28 fungsi cout akan menampilkan string berupa garis pembatas. Lalu pada baris ke-29, fungsi cout akan menampilkan teks berupa masukkan jumlah stok vaksin dosis 3. Ini merupakan perintah yang ditujukan kepada pengguna. Kemudian pada baris ke-32 terdapat fungsi perulangan for, di mana inisialisasi nilai I sama dengan 0, syarat I kurang dari N, nilai pencacah I++. Kemudian pada bagian tubuh perulangan for, terdapat fungsi cout dan fungsi input. Cout akan menampilkan stok vaksin di puskesmas. Kemudian diikuti dengan pemanggilan nilai I, lalu ditambahkan 1. Kemudian pada fungsi cout sin ini, fungsi sin ini digunakan untuk menerima inputan data dari pengguna. Data yang dimasukkan itu berupa stok vaksin di setiap puskesmas. Kemudian data-data yang dimasukkan tadi akan disimpan ke dalam variabel nilai. Selanjutnya pada baris ke-37 hingga 38 di sini fungsi cout akan menampilkan string yang kita inginkan berupa garis pembatas, kemudian diikuti dengan n-line. Lalu pada baris ke-40 hingga 45 di sini kita akan mencari nilai maksimum dalam array. Kita akan menentukan jumlah stok vaksin terbanyak itu ada berapa banyak dosis. Pada baris ke-40 kita inisialisasikan nilai maksimum sama dengan nilai elemen array ke-0. Pada baris ke-41 terdapat fungsi perulangan for, di mana inisialisasi nilai I sama dengan 0, syarat I kurang dari N, nilai pencacah I++. Kemudian pada bagian perulangan for terdapat fungsi if, yang digunakan untuk menyeleksi pilihan dengan cara membandingkan antara dua kondisi dengan operator relasi lebih dari, di mana kondisinya yaitu apabila nilai elemen array ke I lebih besar dari nilai maksimum, maka pada bagian perintah if, nilai maksimum akan diganti dengan elemen array ke I jika nilainya lebih besar. Selanjutnya pada baris ke-46 terdapat fungsi cout, di mana fungsi ini akan menampilkan teks berupa jumlah stok vaksin terbanyak. Kemudian diikuti dengan pemanggilan nilai maksimum, yang mana nilainya itu kita dapatkan dari baris ke-43 ini. Lalu diikuti dengan teks dosis. Selanjutnya, pada baris 48 hingga 53 ini,
kita akan menentukan nilai minimum atau jumlah stok vaksin paling sedikit dari ke-9 puskesmas tersebut. Di sini pada baris ke-48 kita inisialisasikan nilai minimum sama dengan nilai elemen array ke-0. Lalu pada baris ke-49 terdapat fungsi perulangan for dengan inisialisasi nilai I sama dengan 0, syarat I kurang dari N, nilai pencacah I++. Dalam badan perulangan for terdapat fungsi if, di mana apabila nilai I, nilai elemen array ke I, kurang dari nilai minimum, maka nilai minimum akan diganti dengan elemen array ke I jika nilainya lebih kecil. Kemudian pada baris ke-54, fungsi cout ini akan menampilkan teks berupa jumlah stok vaksin tersedikit, diikuti dengan pemanggilan nilai min yang kita dapat pada baris ke-51 ini, lalu diikuti dengan teks dosis. Setelah kita mendapatkan nilai maksimum dan minimum, selanjutnya kita akan mencari indeks dari nilai maksimum. Pada baris ke-57 ini, kita menginisialisasikan nilai indeks maksimum sama dengan 0. Kemudian pada baris ke-58 terdapat fungsi perulangan for, di mana inisialisasi nilai I sama dengan 0, syarat I kurang dari N, nilai pencacah I++. Kemudian pada badan perulangan for terdapat fungsi if, di mana kondisinya yaitu apabila nilai elemen array ke I lebih besar dari nilai indeks maksimum, maka pada bagian perintah if, nilai indeks maksimum akan diganti dengan nilai I, di mana nilai I ini menunjukkan indeks atau posisi dari nilai maksimum. Kemudian pada baris 64 terdapat fungsi cout, di mana akan menampilkan teks berupa puskesmas dengan stok vaksin terbanyak. Di sini nanti akan diikuti dengan nama puskesmas yang memiliki stok vaksin terbanyak. Nah, untuk menampilkan nama puskesmas dengan stok vaksin terbanyak tersebut, kita di sini menggunakan fungsi percabangan if. Fungsi percabangan if ini akan mengecek kondisi apakah nilai indeks maksimum yang kita dapatkan pada baris ke-60 memenuhi kondisi-kondisi pada percabangan if ini. Pada baris ke-65, fungsi if dengan kondisi apabila indeks maksimum sama dengan 0, maka fungsi cout akan menampilkan puskesmas Ambarawa. Apabila indeks maksimum bernilai 1, maka fungsi cout akan menampilkan puskesmas Adiluih. Apabila indeks maksimum bernilai 2, maka fungsi cout akan menampilkan puskesmas Banyumas. Dan seterusnya hingga kondisi indeks maksimum sama dengan 8, maka fungsi cout akan menampilkan nama puskesmas Sukoharjo. Selanjutnya kita akan mencari indeks minimum atau lokasi dari puskesmas yang memiliki stok vaksin tersedikit. Fungsi yang dipakai hampir sama dengan saat kita mencari indeks maksimum sebelumnya. Di sini pada baris ke-85 kita menginisialisasikan nilai indeks minimum sama dengan 0. Kemudian pada baris ke-86 terdapat fungsi perulangan for di mana inisialisasi nilai I sama dengan 0, syarat I kurang dari N, nilai pencacah I++. Kemudian dalam badan perulangan for ini terdapat fungsi if, yang mana akan mengecek kondisi apabila
apabila nilai elemen array ke I lebih kecil dari nilai indeks minimum, maka pada perintah if, nilai indeks minimum akan digantikan dengan nilai I, di mana nilai I ini merupakan indeks dari nilai minimum. Kemudian pada baris ke-92, terdapat fungsi cout yang akan menampilkan teks berupa puskesmas dengan stok vaksin tersedikit. Selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi percabangan if kembali untuk mengecek nilai indeks minimum yang kita dapatkan pada baris ke-88 apakah sesuai dengan kondisi-kondisi yang ini. Apabila indeks minimumnya bernilai 0, maka cout akan menampilkan puskesmas Ambarawa. Apabila indeks minimum sama dengan 1, maka fungsi cout akan menampilkan puskesmas Adilui. Dan seterusnya hingga kondisi apabila indeks minimum sama dengan 8, maka fungsi cout akan menampilkan puskesmas Sukoharjo. Kemudian pada baris ke-113 terdapat pernyataan return, di mana pernyataan ini digunakan untuk memberitahu pengguna bahwa kode telah selesai dieksekusi dan kode untuk kembali atau keluar dari program adalah 0. Selanjutnya untuk menjalankan program, kita dapat mengklik bagian execute, kemudian compile and run. Setelah itu kita diminta untuk meng-save project ini terlebih dahulu. Setelah project tersimpan, maka akan tampil output mengenai daftar puskesmas di Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari 9 puskesmas. Dan di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah stok vaksin dosis 3 di 9 puskesmas. Setelah kita menginputkan seluruh jumlah vaksin dosis 3 di masing-masing puskesmas, maka akan tampil output jumlah stok vaksin dosis 3 terbanyak dan jumlah stok vaksin dosis 3 tersedikit, serta puskesmas dengan stok vaksin terbanyak dan puskesmas dengan stok vaksin tersedikit.